Kita keluar rumah sekarang terancam loh. Kenapa? Karena ada di mana-mana nih apa virus COVID-19 ini. Rapat kita saja duduk di sini selalu diawasi apakah mereka protokol kesehatan atau tidak. Belum lagi di masyarakat itu ada yang sebagian melaksanakan protokol kesehatan pada saat pernikahan, ada yang enggak dimaki-maki, ya kan? Yang orang kaya enggak diapa-apain, yang orang miskin melakukan pesta kayak gitu dimarah-marahin. Apa ini kayak gini? Kenapa? Karena soal vaksin ini, soal COVID ini yang belum tuntas gitu. Karena sampai sekarang coba berapa itu yang sudah divaksin, kan cuma sekian persen dari total yang mestinya harus dilakukan. Jadi kita khawatir nanti tidak sesuai skema lagi itu. Pasti tidak sesuai. Ya pasti tidak sesuai karena itu beda. Barangnya nggak ada, mau divaksin apa? Masa kita vaksin air? Tidak berdaulat dari sisi pengadaan vaksin. Kita tidak berdaulat dari sisi produksi. Apa pekerjaan kita berarti apa ini? Berarti sekarang kita menunggu orang. Kalau mau kasih, bukan hanya ngasih, beli kita itu. Kalau ada barangnya. Kalau nggak ada mau ngapain kita? Nunggu rakyat kita kena ini semua gitu. Kena COVID-19 ini gitu. Jadi sembuh-sembuh, siapa yang sembuh? Ya itulah dia, itu the survival of the fittest. Pakai gaya teori Darwin itu berarti. Ini saya menemukan data ini sebetulnya ada perbedaan ini. Tadi sebetulnya kalau kita mendengar penjelasan Pak Menteri meyakinkan sekali sebetulnya. Jadi kita semangat gitu. Bahwa problem vaksin ini nggak ada. Padahal sebetulnya ada. Ini saya mau contohkan begini ini. Data yang pertama ini kan ada di sini yang data ini. Namun kini masalah kita adalah itu ada datanya. Lalu ada perbaikannya kan ini yang tadi kita tunggu. Nah, kalau saya bandingkan, ini tolong kalau misalnya yang punya data ini, kalau saya bandingkan ini di data yang ada di pertama ini kan misalnya ya bulan Januari 3 juta. Bulan Februari 7,8 juta sekian, benar ini. Maret 11,4 juta, udah benar. Tapi masuk ke April, data yang pertama tadi diberikan itu 8,89 juta, tapi perbaikannya 7,6 juta. Selisih ini. Besar selisihnya. Kemudian bulan Mei, di sini bulan Mei disebut 20 juta, 357. Sementara diperbaikannya 21,647 juta. Ya kan? Kemudian yang berikutnya bulan Juni kembali sama angkanya. Bulan Juli angkanya sama. Tapi Agustus angkanya beda. Yang pertama 29, sekian juta. Yang ada di tangan kita sekarang yang baru 24 juta. Ada 5 juta lebih nih selisihnya. Kemudian yang bulan September berubah lagi. Yang lama 11 juta, yang ini 6 juta. Ini saudara bukan persoalan sepele ini, perubahan angka ini. Kenapa berjuta-juta kok itu selisihnya? Konsekuensinya ke anggaran gimana? Katanya kan ini mau diganti dengan Sinovac kan? Yang tadi loh itu maksudnya yang vaksin AstraZeneca tadi diganti ke Sinovac. Emang harganya berapa itu? Kalau kita beli AstraZeneca berapa? Beli Sinovac berapa? Kalau ada perubahan kayak gini berapa anggarannya? Ini teman-teman anggota DPR kan perlu tahu ini. Kalau kita pakai nanti katakanlah Sinovac ini jadinya dengan perubahan angka-angka yang di sini, ya tentu kita harus ada mengetahui ini berapa selisihnya anggarannya itu, sehingga dengan demikian ini jadi betul-betul meyakinkan. Itu ya, itu penting. Udah bisa dilihat nggak ya teman-teman ya yang saya maksud ya? Jadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa lihat juga yang saya maksud itu. Kemudian yang berikutnya ingin saya tanya tadi, memang apa yang dijelaskan Pak Menteri ini kita akan pertama, kedua, ketiga, keempat strategi tadi. Mohon maaf Pak Menteri, dari strategi yang disampaikan tadi nggak ada yang meyakinkan saya itu. Kenapa? Karena memang kita tergantung pada orang lain. Emang siapa yang mau bertaruh untuk negeri kita kalau bukan kita sendiri? Kita bertaruhnya hanya negosiasi, meyakinkan lagi supaya dia subsidi sama kita. Loh buktinya AstraZeneca yang sudah pingin dan sudah dijadwalkan masuk ke kita itu diambil orang, nggak jadi. Kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Hanya yang bisa kita lakukan apa? Moratorium pemberian vaksin itu tadi, apa namanya itu? Mengatur jadwalnya pemberian vaksin. Ini kan jadi problem ini. Nah, saya kira ini mohonlah misalnya ya, soal lebih meyakinkan lagi nih. Kalau enggak, solusinya apa tadi itu loh, yang dimaksud solusi sama Pak Menteri tadi belum meyakinkan sekali. Ya enggak? Meyakinkan, kemudian mencari yang baru, katakanlah mau ke Amerika, orang Amerikanya sendiri belum yakin karena Biden itu salah satu program dia, saya ikutin kampanyenya, itu memberikan vaksin bagi rakyatnya, begitu dia terpilih, dan itu dikerjain sama dia. Nah, kalau belum selesai dan rakyat Amerika lebih banyak dari kita. Hampir 400 juta penduduk Amerika sekarang. Nah, saya kira ini, Ibu Ketua, yang perlu didalami dulu, jangan kemana-mana dulu ini. Kalau vaksinnya ini belum jelas, kita ya gimana kita? Ya enggak, kita keluar rumah sekarang terancam loh. Kenapa? Karena ada di mana-mana nih apa virus COVID-19 ini. Rapat kita saja duduk di sini selalu diawasi apakah mereka protokol kesehatan atau tidak. Belum lagi di masyarakat itu ada yang sebagian melaksanakan protokol kesehatan pada saat pernikahan, ada yang enggak dimaki-maki, ya kan? Yang orang kaya enggak diapa-apain, yang orang miskin melakukan pesta kayak gitu dimarah-marahin. Apa ini kayak gini? Kenapa? Karena soal vaksin ini, soal COVID ini yang belum tuntas gitu.